Welcome to Senpai Channel. Kita akan berdiskusi atau membahas mengenai PTKP, yakni penghasilan tidak kena pajak. Bahwa jika wajib pajak orang pribadi penghasilannya itu di bawah PTKP, maka atas penghasilannya tersebut tidak dikenakan pajak karena di bawah PTKP. Kalau di atas PTKP, berarti dia dikenakan PPh atau pajak atas penghasilannya tadi. Kemudian PTKP ini berlaku untuk orang pribadi, baik itu orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha, maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, seperti misalnya karyawan. Kemudian untuk PTKP juga bagi karyawan, ya kan, dan juga bagi pengusaha tadi ya, itu baik untuk penghitungan pajak pada akhir tahun yang dilaporkan dalam SPT atau untuk penghitungan pajak pada masa-masa, yaitu untuk pemungutan PPh pasal 21, 26, itu juga digunakan dalam PTKP ini. Kemudian berapa besarnya PTKP yang berlaku untuk saat ini? Nah, ini yang pertama kita melihat dari diri wajib pajak itu sendiri. Untuk diri wajib pajak adalah sebesar 54 juta rupiah. Kemudian jika wajib pajak itu statusnya adalah kawin atau menikah, maka ada tambahan PTKP, yakni sebesar 4.500.000. Kemudian jika wajib pajak ini, ya kan, memiliki tanggungan, baik itu wajib pajak itu kawin atau tidak kawin, kalau dia memiliki tanggungan, ya, dia mendapatkan tambahan PTKP sebesar 4.500.000 per tanggungan. Ya, untuk setiap tambahan tanggungan, ya kan, untuk setiap anggota keluarganya yang sedarah semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dan maksimal untuk tanggungannya ini adalah 3 orang. Siapa saja yang bisa menjadi tanggungan di sini? Di sini dijelaskan bahwa yang pertama adalah anggota keluarga sedarah, ya kan, atau semenda dalam garis keturunan lurus, yaitu anak kandung. Anak kandung bisa menjadi tanggungan. Kemudian anak angkat pun juga bisa menjadi tanggungan. Kemudian garis keturunan lurus berikutnya, orang tua dari wajib pajak juga bisa menjadi tanggungan, baik ayah ataupun ibunya, atau mertua ayah atau mertua ibu juga bisa menjadi tanggungan. Kemudian penerapan PTKP ini adalah melihat pada kondisi pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender, dan praktikali ini dilihat dari kondisi pada tanggal 1 Januari tahun pajak bersangkutan. Jadi kalau misalnya kondisinya adalah 1 Januari, yang sebenarnya ini secara bahasa adalah awal tahun, yang diterjemahkan menjadi 1 Januari. Ini kalau misalnya dia 2 Januari, tentu dia tidak lagi menjadi awal tahun. Nah, apakah mengenai jamnya, apakah pada jam 00.00 atau 01 atau 17.00 atau 09, tidak diatur lebih lanjut mengenai hal tersebut. Menurut undang-undang adalah berdasarkan pada awal tahun kalender yang dimaknai atau diterjemahkan yaitu pada kondisi tanggal 1 Januari. Bagaimana kondisi pada waktu itu? Rinciannya tentang rupiahnya totalnya adalah seperti pada tabel yang tersaji di video ini. Yang pertama ini kita lihat adalah kondisi dari status pernikahan. Apakah dia tidak kawin atau istrinya juga bekerja dan penghasilannya digabungkan dengan suaminya. Kita bahas satu persatu ya, tapi secara general. Untuk yang tidak kawin, ya kan, ini kalau misalnya dia 0 tanggungan, istri tanggungannya tidak ada, ya, berarti dia TK 0.
Kalau tanggungan 1 berarti TK1, tanggungan 2 TK2, tanggungan 3 TK3. Kemudian PTKP-nya adalah sebesar ini. Misalnya dia wajib pajaknya tidak kawin, kemudian dia punya 2 tanggungan, maka PTKP-nya adalah sebesar 63 juta. Loh, itu tidak kawin kok bisa punya tanggungan? Iya, bisa jadi. Misalnya tadi kan tanggungan bisa jadi orang tua, ya kan? Orang tua yang tidak punya penghasilan dan sepenuhnya menjadi tanggungan dari wajib pajak tersebut, maka bisa menjadi tanggungannya. Atau duda misalnya, duda punya anak 2, nah, karena dia statusnya duda dalam pernikahan, itu dalam perpajakan dianggap tidak kawin, ya, tidak menikah. Duda tidak menikah di sini. Tergantung nanti dia punya tanggungan berapa. Tapi tanggungan maksimal adalah 3. Kemudian menikah misalnya. Ini menikah ini ya, ini K harusnya kawin ya kan, K 0. Ya kan, K 0 berarti 58.500. K 1 berarti 63 juta. K 2 67 juta. K 3 berarti 72 juta rupiah. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya istrinya bekerja? Pertama, kalau istrinya itu bekerja ya dan hanya dari satu pemberi kerja, maka untuk SPT tahunan orang berbadi itu dianggap final. Kalau misalnya istri bekerja lebih dari satu, ya kan, atau punya pekerjaan bebas istrinya, atau punya kegiatan usaha, maka nanti bisa digabungkan. Nah, gabungannya ini adalah gabungan PTKP antara suami dan istri yang bekerja dan digabungkan penghasilannya. Ini berarti statusnya adalah KI, kawin, I, istri, ya kan. KI 0 berarti WP kawin, istrinya bekerja, penghasilan digabung, dan 0 tanggungan. KI 3 misalnya berarti wajib pajak bekerja, istrinya juga bekerja dan penghasilan digabung, serta punya 3 tanggungan. Nah, khusus untuk penghitungan PPh pasal 21, kita tidak mengenal adanya PTKP untuk KI ya. Kita tidak mengenal status KI. Status KI ini dikenal untuk SPT tahunan. Bahwa gini, PPh pemotongan pasal 21 ya, pemotongan PPh pasal 21 itu adalah nantinya menjadi kredit pajak yang diperhitungkan pada akhir tahun. Jadi PPh pasal 21 ini dipotong setiap bulan atau setiap kali menerima. Kemudian menjadi kredit pajak yang nanti ditotal dan diperhitungkan pada akhir tahun, nanti diperhitungkan semuanya. Berapa total penghasilan semuanya, kemudian berapa total penghasilan neto, kemudian dikurangi PTKP yang ini ya, yang pada tabel ini, kemudian dikurangi kredit pajak, dan kredit pajak itu diantaranya adalah PPh pasal 21. Jadi clear di sini ya. Untuk yang istri bekerja bagaimana? Untuk PPh pasal 21-nya itu akan dibahas di selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas itu, kita lihat dulu bagaimana sejarah PTKP di Indonesia ini. Jadi sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai PPh ya kan, disahkan dan berlaku mulai 1 Januari 1984. PTKP waktu itu adalah 960 ribu, maaf. Angka ini sepertinya kalau nilai sekarang tidak besar ya. Tetapi pada saat itu tahun 84, angka ini sangat besar. Kenapa dibilang sangat besar? Kita lihat dulu standar gaji PNS tahun itu berapa. Tahun 84 gaji PNS mungkin hanya 200.000, bisa jadi, atau mungkin 150.000 ya. Jadi gaji PNS TK 0 ya, pada saat itu ya, itu berarti dia di bawah garis PTKP ya, bukan garis kemiskinan ya, di bawah garis PTKP. Jadi betapa PTKP waktu itu juga sangat besar gitu kan. Namun jangan salah, bahwasanya PTKP ini kan berlakunya kan 1 tahun ini ya kan, sedangkan gaji tadi kan per bulan, ya tentu berbeda.
Tahun itu mungkin gaji PNS ya 100.000, jadi sebenarnya juga gaji PNS masih di atas PTKP, jadi bukan di bawah garis kemiskinan. Bukan di bawah garis PTKP, maaf. Kemudian naik hingga akhirnya tahun 2016 ini PTKP-nya berubah menjadi 54 juta untuk TK 0. Terus gaji PNS berapa? Gaji PNS ya sekitar mungkin 3 juta per bulan, jadi setahun 36 juta, mungkin sampai 50 juta, ya masih 11-12 lah dengan gaji PNS. Dengan tunjangan resmi ya, bukan tunjangan kinerja ya. Nah, apakah angka ini sebenarnya sudah sesuai dengan asas ekonomi dan lain sebagainya? Kalau misalnya kita bandingkan dengan UMR ya atau UMK, tentu nilai yang seperti ini ya, ini lebih besar daripada nilai UMR atau UMK dalam setahun. Kenapa? Karena UMR UMK ini kan mungkin kalau di Jakarta sekitar 3.500.000 mungkin sekitar itu, dikali 12 ya kan, masih di bawah PTKP itu kalau untuk UMR ya. Tapi kalau misalnya ditambah tunjangan ya mungkin bisa jadi di atas PTKP. Dan PTKP yang tertinggi adalah KI 3 ya, itu 126 juta. Ingat, untuk yang KI ini adalah untuk PPh orang berbadi tahunan ya kan, bukan untuk penghitungan PPh pasal 21 atau pasal 26. Nah, tadi bagaimana PTKP untuk karyawati ya kan? Untuk penghitungan PPh pasal 21 ya kan, PPh pasal 21, karyawati atau wanita yang kawin ini PTKP-nya adalah untuk diri sendiri. Kenapa? Karena PTKP tambahan tadi untuk yang status kawin dan juga tanggungan itu ikut suaminya. Kemudian bagaimana kalau misalnya wanita itu menikah ya kan, tapi suaminya nggak bekerja sama sekali, maka PTKP-nya adalah semuanya ikut istrinya. Jadi PTKP untuk diri sendiri, PTKP dengan tambahan status kawin, tambahan untuk tanggungan maksimal 3 orang itu menempel ke istrinya. Jadi suami ini tidak ya istilahnya dalam aspek perpajakan ini switch peran. Berarti istri di sini menjadi seolah-olah menjadi kepala keluarga. Dan kita kan tahu sebenarnya ini bahwasanya unit NPWP ini sama dengan unit keluarga. Berarti satu keluarga sebenarnya adalah satu unit untuk keluarga inti ya. Namun kalau misalnya istri menghendaki yang berbeda, tentu juga istri bisa memiliki NPWP sendiri. Kemudian bagaimana dengan PTKP wanita yang tidak kawin? Wanita yang tidak kawin adalah untuk PTKP yang adalah diri sendiri dan tanggungan maksimal 3 orang. Ini sama-sama wanita. Kenapa berbeda ya? Karena tergantung dari kondisinya, apakah dia kawin atau tidak kawin, dan bagaimana kondisi suaminya. Tentu yang wanita kawin ya kan, wanita kawin suaminya nggak punya penghasilan, ini ada syarat tambahan supaya tanggungan dan status kawinnya itu menjadi masuk ke istrinya. Ya, ini adanya surat keterangan dari pemerintah setempat minimal tingkat kecamatan, maka nanti bisa menjadi PTKP istri semuanya. Kita ambil contoh-contoh ya untuk PTKP ya, supaya kita lebih bisa memahami lebih dalam lagi dan tidak keliru-keliru. Contoh yang pertama ini adalah Nono Suparno adalah seorang lulusan D3 PKN STAN yang mulai bekerja di KPP Pertama Jakarta Tebet pada tanggal 1 Desember 2019. Nono Suparno menikah pada tanggal 30 November 2019. Istrinya adalah seorang guru. Bagaimana PTKP Pak Nono ini pada tahun 2019? Kita ingat kembali bahwa penentuan PTKP itu adalah per awal tahun. Di sini adalah tahun pajaknya 2019. Berarti dia 1 Januari 2019. Kemudian kita lihat PTKP adalah untuk diri sendiri sebesar 54 juta. Status kawin. Nah, ini kawinnya ini kan tanggal 30 November ya. Padahal seharusnya kondisinya adalah 1 Januari. Maka belum memenuhi syarat. Berarti masih strip masih. Kemudian tanggungan belum ada, sehingga PTKP-nya adalah untuk dirinya sendiri untuk Pak Nono sebesar 54 juta. Kemudian
Jika kondisi di atas tetap berlanjut sampai dengan tahun 2020, bagaimana dengan PDKP Pak Nono pada tahun 2020? Kalau untuk 2020, maka kondisi pada 1 Januari 2020, yaitu Pak Nono sudah menikah. Berarti adalah untuk diri sendiri Pak Nono 55 juta dan status kawin yaitu 4,5 juta. Jadi totalnya 58 juta. Ya kan? 58.500.000. Terus anaknya gimana ya? Ini kan dia baru nikah tanggal 30 November. Ya sebulan ya sepertinya belum lah. Kecuali nikahnya dengan janda, anak berapa gitu, anak 1, anak 2, atau dia punya anak angkat dan lain sebagainya. Cuman kan kondisinya kan hanya seperti ini adanya. Jadi kita based on what is written there gitu kan ya. Apa yang tertulis di sana. Contoh yang selanjutnya, Budi, seorang pegawai, menikah dan memiliki 1 anak. Anaknya tersebut lahir pada tanggal 2 Januari 2019. Bagaimana nih PTKP-nya Pak Budi ini tahun 2019? Ingat kembali bahwa PTKP itu adalah kondisi per awal tahun, yaitu per 1 Januari. Nah, di sini dia adalah PTKP-nya untuk diri sendiri, kemudian status kawin, serta anaknya tidak. Kenapa? Karena anaknya lahir tahun 2 Januari, bukan 1 Januari atau Desember ya kan, bukan pada awal tahun ya kan. Nah, makanya PTKP-nya adalah K0. Jadinya 58.500.000. Bagaimana dengan PTKP tahun 2020? Untuk 2020 tentu ditambah PTKP tambahan anak 4,5 juta. Berarti totalnya 63 juta nantinya untuk 2020. Tentu kalau misalnya kita lihatnya hanya kondisi yang tertera di sini, ya kondisi realnya bisa jadi dia November atau Desember 2019 dia bisa punya anak lagi kan, anak kedua dengan cepatnya ya, bisa jadi. Cuman kan kita tidak melihat kondisi itu, kita hanya melihat apa yang ada di sini saja, tidak mengada-ada. Kalau misalnya mau mengada-ada, maka harus menambahkan asumsi misalnya gitu, asumsi 30 Desember dia punya anak kedua, nah itu boleh aja dengan tambahan keterangan gitu kan. Kalau nggak ada keterangan ya sesuai dengan apa adanya. Contoh yang lain lagi, Budi lagi, seorang pegawai, menikah dan memiliki anak kembar yang lahir pada tanggal 31 Desember 2018. Budi juga memiliki tanggungan seorang anak angkat dan orang tua yang keduanya adalah pensiunan. Berapakah PTKP 2019? Kita lihat lagi tadi kondisinya adalah per 1 Januari ya kan, tahun bersangkutan, tahun pajak bersangkutan, yaitu 2019. Nah, kemudian statusnya adalah kawin ya kan, statusnya menikah nih. Kemudian tanggungannya ada berapa? 1 Januari dia punya anak kembar ya kan, anak kembar ini 2. Kemudian juga ada anak angkat 1, berarti 3. Serta orang tuanya 2, tapi orang tuanya ini adalah pensiunan, yang artinya pensiunan itu dia menerima pensiunan tentunya ya kan. Jadi orang tua ini dikesampingkan karena dia punya penghasilan, sehingga yang bisa menjadi tanggungan adalah anak kembar 2 dan seorang anak angkat. Jadi K 3 ya kan, ini K 3, sehingga totalnya adalah 72 juta untuk PTKP Pak Budi. Contoh yang lain adalah Ani pada tahun 2019 adalah seorang karyawati, belum menikah dan tinggal bersama ibunya. Tinggal bersama ibunya saja ini. Jangan mengada-ngada ada bapaknya atau tidak, karena tidak tertulis di sini. Kemudian Ani memiliki penghasilan, Ibu Ani memiliki penghasilan dari menyewakan kos-kosan. Apakah Ibu Ani ini ibunya Ani bisa menjadi tanggungan? Nah, tentu tidak, karena ibunya Ani ini punya penghasilan dari menyewakan kos-kosan, sehingga PTKP Ani adalah atas dirinya sendiri, yakni sebesar 54 juta rupiah. Last example, Bumi dan Bulan adalah sepasang ya, merpati sepasang suami istri yang merupakan PNS. Mereka memiliki 4 orang anak serta tinggal bersama kedua orang tua Bulan yang tidak berpenghasilan. Nah, ini
Nah, kita lihat nih. Ini kan suami dan istri bekerja nih. Nah, di sini kita melihatnya dari eh, pemotongan PPh pasal 21-nya, bukan tahunannya. Nah, untuk pemotongan PPh pasal 21 di sana juga ada PTKP. Nah, PTKP untuk PPh pasal 21-nya adalah sebagaimana berikut ini. Pertama adalah penentuan kondisi pada awal tahun, yaitu tahun 1 Januari 2019. Ini anggap aja ini 2019 ya. Nah, bumi di sini untuk diri sendiri. Kemudian bumi menikah, berarti status menikah. Kemudian anaknya ada 4. Bisa menjadi tanggungan semuanya. Sebenarnya memenuhi syarat untuk menjadi tanggungan anak itu. Kemudian orang tuanya ini kan nggak punya penghasilan, sebenarnya juga memenuhi syarat untuk menjadi tanggungan. Jadi sebenarnya tanggungan totalnya adalah berapa? Ada 6. Wah, banyak sekali. Padahal sesuai ketentuan bahwa untuk penghitungan itu tanggungan yang bisa diakui adalah maksimal 3. Ya, 3 di sini ya. Kemudian PTKP-nya bumi adalah K3 ya kan. Untuk PPh pasal 21 ya ini sebesar 72 juta. Bagaimana dengan bulan? Bulan ini adalah wanita kawin, ya kan? Wanita yang kawin dan punya anak, punya tanggungan. Tetapi untuk status kawinnya PTKP-nya ikut suami. Untuk status tanggungannya ikut suami. Sehingga untuk bulan adalah PTKP diri sendiri. Ya. Terus kenapa nggak di-split saja ya? Misalnya ini kan ada 6 nih. Bumi 3, bulan 3. Oh, tidak bisa begitu, kawan. Bahwa PTKP itu maksimal 3, ya kan? Dan satu keluarga itu adalah satu unit. Ya, satu unit perpajakan. Sehingga satu unit itu maksimal 3. Tidak bisa di-split seperti itu. Oke, guys. Demikian mungkin yang bisa dijelaskan mengenai PTKP. Barangkali ada pertanyaan atau yang lainnya bisa komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, serta ajak temannya untuk belajar bersama perpajakan supaya kita bisa sama-sama paham mengenai perpajakan di Indonesia ini dan tidak asal, gitu kan. Oke, terima kasih dari Senpai Channel. Wassalamualaikum.